warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت السميع العليم. قال في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Shadaqallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu masih kuat, Bu? Masih kuat, Bu? Bapak-bapak? Masya Allah. Walaupun kondisi kita, fisik kita lemah lunglai, tapi alhamdulillah tetap kita jalankan ibadah, istiqomahkan di hadapan Allah. Walaupun begitu banyak godaan-godaan yang menghantau diri kita, tapi alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesempatan, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena berkat hidayah, berkat inayah, berkat kekuatan iman, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah, mengayunkan tangan menuju Baitullah. Baitullah di mana Bapak Ibu sekalian? Ada di kota Makkah. Ibaratnya kita ini berada di depan Ka'bah, di depan Baitullah. Betul Bapak Ibu? Ibu betul apa benar, Bu? Kita berada di tempat suci. Simbol Ka'bah bukan di kota Makkah saja. Simbol Ka'bah adalah di Batam juga ada Baitullah. Di Jawa, di Kalimantan, bahkan di Papua ada Baitullah. Simbolnya umat Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman di hadapan Allah, kuncinya hanya satu, Bapak Ibu sekalian. Kalau dikatakan orang yang beriman adalah qalbunya, hatinya tetap terpaut dengan Baitullah. Rumah Allah dibangun, didirikan semata-mata hanyalah untuk taqarrub ilallah. Sujud kita, ibadah kita, diri kita ini kecil di mata Allah. Kecil inilah kita sama-sama mohon kepada Allah. Yang akbar, yang besar hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak sombong. Kita tidak boleh sombong, Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita miliki hari ini itulah hanyalah titipan sementara.
Diberikan oleh Allah, gunakan fasilitas. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, kata Allah, suatu saat akan diambil atau kita yang meninggalkan semuanya. Tidak ada artinya Bapak Ibu sekalian. Hanyalah apa? Iman yang kita bawa, amal jariah yang kita bawa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang beriman, Rasulullah mengajarkan kepada kita, marilah kita sama-sama umat di akhir zaman ini. Tentunya Rasulullah mengajarkan kepada kita, marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah gambaran kita, manusia insan yang dikatakan insan yang mulia insya Allah adalah mengikuti akhlak-akhlak daripada perjuangan Rasulullah. Innama bu'ustul tammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Rasulullah, Nabi Muhammad di atas permukaan bumi adalah sebagai merubah tatanan akhlak yang mulia, akhlak yang benar. Dulu mesti dikatakan di zaman orang-orang tua kita dulu, kita bisa melihat orang tua mencetak generasi-generasi. Akhirnya apa? Generasi sekarang, generasi emas. Kalau kita melihat generasi sekarang, apa yang terjadi Bapak sekalian? Apa yang generasi sekarang ini kita bisa lihat di hadapan mereka dinampakkan satu kecanggihan luar biasa. Karena itu sudah zamannya. Kita tidak menolak zaman itu. Tapi bagaimana manusia dikatakan oleh Allah, mari kita pedomankan kepada akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun zaman berubah, walaupun tahun berganti tahun, tapi keimanan kita, akhlak kita tetap kembali kepada Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, udah berapa menit itu Bapak? 5 menit ya? 5 menit, tinggal 5 menit lagi Bapak Ibu sekalian. Sepakat? 5 menit lagi ya? Jadi jangan panjang-panjang Bapak Ibu sekalian. Sudah 5 menit, 5 menit lagi, jadi 10 menit ya? Oke. Di malam yang ke-20 Bapak sekalian, di malam yang ke-20 kita sudah menjalankan semua amalan-amalan di bulan Ramadan. Maka pesan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa firman Allah itu? Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu mungkin sudah hafal di luar kepala ayat ini. Di saat kita sholat sunnah, sholat fardu dan lainnya, sholat yang lainnya. Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, hafal ayat sangat pendek Bapak sekalian. Ini surat yang ke-30, juz yang ke-30. Ayat yang pendek Bapak sekalian, kita baca. Namanya surat At-Tin. At-Tin itu adalah diartikan para mufassirin adalah buah. Buah ini tempatnya diberikan oleh Allah di suatu tempat namanya Palestina. Kalau kita mencari buah At-Tin ini, kalau di Indonesia, ya di kota Batam ini nggak ada. Yang ada hanyalah di Palestina. Di kota suci, kenapa Allah menurunkan buah At-Tin, buat zaitun? Karena Palestina adalah kota suci di mana Rasulullah mengutus para nabi dan rasul Allah. Kalau di Indonesia ada mengaku nabi Bapak sekalian. Itu nabinya nabi KW atau nabi palsu? Nabi ada aja, tapi pengikutnya banyak di Indonesia ini. Luar biasa Bapak sekalian. Ada yang aneh diikuti. Inilah salahnya kita Bapak sekalian.
Maka surat At-Tin di ayat ini kita bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kalau kita tafsirkan, para ulama mengatakan bahwanya ayat ini manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Allah, fisik jasmaninya, rohnya. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang mulia, dalam bentuk yang sebaik-baik. Kalau Allah mengatakan demikian, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kalau kita memahami konsep Islam ini betul, itu kata Allah benar, keyakinan kita orang yang beriman yakin dan percaya itu, bahwa manusia dijadikan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, sekarang ada teori Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pernah dengar teori Darwin? Pernah Bapak Ibu dengar teori Darwin? Apa teori Darwin itu? Bahwasanya manusia adalah berevolusi, kata teori Darwin. Betul Bapak Ibu sekalian ya? Darwin mengatakan manusia berasal dari kera, berasal dari monyet. Karena kera sukanya adalah apa? Pisang. Apa yang dikasih dia ambil. Tangan kirinya dia ambil, tangan kanannya dia ambil, masukkan ke mulutnya. Itulah sifat daripada kera. Maka teori dari ini, kita umat muslim Bapak sekalian, apakah kita setuju Bapak Ibu kita ini berasal dari kera? Bapak Ibu, Ibu setuju kita berasal dari kera? Ibu setuju manusia berasal dari kera? Ibu? Enggak lah. Halo? Ibu masih tidur di malam kalian? Naklah, lelah. Jadi saya katakan manusia menurut pendapat saya atau kita semuanya, bahwasanya pernyataan seperti itu teori Darwin, seorang mukmin menolak adanya teori itu. Kita tidak percaya kebenaran teori itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Qur'an. Apa sumpah Allah? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu Allah yang bersumpah, bukan Darwin yang mengatakan itu. Walaupun Darwin itu memiliki intelektual yang hebat, akademisinya, pemikirannya luar biasa, ilmuwan dunia, tapi lagi-lagi umat Islam tidak akan percaya tentang teori Darwin. Karena ilmu yang dimiliki oleh Darwin itu berasal dari sumbernya dari Allah, bukan sumber ilmu dari manusia. Maka seorang muslim yakin kita akan percaya dengan teori itu. Karena kenapa? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah. Allah jadikan manusia anak cucu manusia siapa? Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dari Adam, manusia juga diciptakan dari Adam. Maka Allah memberikan kita dua unsur. Jadi oleh Allah, pertama adalah unsur jasmania, yang kedua adalah unsur rohania kita. Inilah dua unsur yang diberikan oleh Allah kepada manusia dalam bentuk yang sempurna. Dalam bentuk yang sempurna inilah maka Allah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa diri kita ini akan dikembalikan oleh Allah. Maka di bulan Ramadan kita sama-sama untuk mi'rajkan hati kita, mi'rajkan qalbu kita, mi'rajkan jasad kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia, kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan manusia bukan terletak
pada status kehidupan manusia, tapi bagaimana Allah akan memandang kebaikan manusia di hadapan Allah adalah bagaimana seorang mukmin senantiasa dia melakukan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, unsur inilah dimensi rohani kita dan dimensi jasadiah kita adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan Darwin yang dikatakan Tuhan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kemuliaan yang terbesar dalam diri kita yang diberikan oleh Allah, maka gunakan kesempatan. Tidak ada batasan-batasan yang harus kita jalankan, tapi bagaimana seorang mukmin benar-benar dikatakan mukmin, dia benar-benar mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah dia aktualisasikan kalimat itu dengan keteguhan iman kepada Allah dalam menjalankan amalia-amalia di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu marilah waktu kita masih ada, kesempatan masih ada, Bapak sekalian. Malam ke-20 ada, malam ke-21, minggu yang ke-10, minggu yang ke-2 kita jalankan. Selanjutnya minggu yang ke-10, hari terakhir, masa-masa di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita senantiasa kita bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita minta di hadapan Allah, Allah senantiasa akan mengabulkan permintaan hamba-Nya. Doa kita kepada Allah di malam-malam ganjil, insya Allah yakin dan percaya di antara kita ini mungkin tertembus langit yang ke-7. Insya Allah sekalian yakin dan percaya, maka Allah akan menurunkan malam-malam, maka malam-malam Lailatul Qadar akan kita jumpai di malam-malam ganjil selanjutnya. Bagi yang Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian marilah kita menjalankan amal ibadah tarawih pada malam yang ke-20 di bulan suci Ramadan ini, penuh ketawaduan mengharapkan ridho dan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita masuk manusia insan yang kamil yang dikatakan dia adalah manusia yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, inallahu musta'an wa ala dzikrillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.